Nah, sekarang kita mau mulai ibadah. Yang hadir ada berapa ya? Banyaknya. Ada berapa Cecil yang hadir sekarang? Coba Cecil hitung. Hitung ya. 1, 2, 3, 4. Udah. Hah? Udah? Masa cuma 4? Oh iya. Sama ya. lose-losenya dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wih, pintar. Yang hadir ada 700 orang hari ini. Luar biasa. Tepuk tangan. Nah, gimana? Semangat nggak walaupun dikit yang hadir? Teman-teman pasti lagi ada yang siap-siap nih ya. Semangat, Ya, semangat, iya. semangat, semangat, semangat. Iya, semangat yuk. Iya. Harus tetap semangat ya yo ya. Walaupun dikit, jangan patah semangat, kita terus memuji Tuhan. Bella gimana Bella? Semangat. Bella semangat? Masih semangat? Semangat. Yeay. Puji Tuhan ya. Nah sekarang kita mau menyanyi lagu nih. Lagunya itu Saya Bergirang. Siapa ya di sini yang bergirang? Angkat tangan yang bergirang, ayo. Saya. Yeay, Losa juga bergirang. Losa Emma juga bergirang hari ini mau memuji Tuhan. Tuh, Losa Mira juga bergirang. Nah sekarang kita menyanyi lagu pujian ya. Saya Bergirang. Gak ada alasan untuk kita tidak bergirang ya. Nah, tadi lagu pujiannya bilang apa? Kenapa kita mau bergirang? Yo, ada yang tahu nggak? Kenapa kita bergirang?
Kan tadi ada lagunya udah. Saya bergirang karena saya Anak Tuhan. betul, karena Cecil, Bella, Rio, kita semua itu adalah anak Tuhan. Nah, terus sebagai anak Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan? Berdoa. Betul, pertama berdoa. Terus yang kedua tadi, apalagi di lagunya? Kamu berjiwa. Kenapa? Kamu berjiwa. Berjiwa, bersaksi. Nah, jadi anak Tuhan itu kita harus rajin berdoa nih sama Tuhan, harus rajin bersaksi. Bersaksi gimana caranya? Ya kalau kita sama teman-teman kita kan. Jadi kenapa? Ya, Wasa. Iya loh, Sis. Oh iya, bagus. Nah, bersaksi itu gak hanya cuma ceritain tentang Tuhan Yesus, tapi gimana kitanya menunjukkan Tuhan dalam hidup kita. Contohnya, berbuat baik buat orang lain, mengasihi orang lain. Nah, kalau kita udah melakukan itu, maka orang tuh bisa lihat nih, oh dia nih anak-anak Tuhan, kayak gitu. Ya, Mau nggak jadi anak Tuhan yang baik? Yang mau angkat tangan. Cecil. Siapa di sini cita-citanya yang mau jadi dokter? Cecil. Cece, ya. Yang mau jadi pilot siapa? Nggak ada. Yang mau jadi guru siapa? Nggak ada. Yo, cita-citanya jadi apa, Yo? Belum tahu, Yo. Jadi anak mama. Jadi anak mama yang baik ya. Kalau Bella, cita-citanya mau jadi apa, Bella? Di dokter kayaknya nih mau kamu ke dokter. Iya. Wah, Bella tanya dulu ya ke mamanya ya. Emang cita-citaku mau jadi apa katanya. Bella nanti kalau besar mau jadi apa, Bella? Mau jadi Bella juga. Cici Bella. Mau jadi Bella. Bella mau jadi apa? Ayo Bella, Bella kalau udah besar nanti Bella menjadi apa ya? Cici Bella. Jadi apa? Oke, sambil nunggu Bella, tanya nih sama Moses. Moses cita-citanya mau jadi apa nanti kalau udah besar? Ini ada mamahnya nih. Mamanya mau tahu nih. Moses mau jadi apa kalau udah besar nanti? Bukan dokter. Dokter. Oh, mau jadi dokter. Dokter apa? Dokter gigi atau dokter hewan? Dokter hewan. Dokter hewan, wih. Tahu nggak, dokter hewan itu ya, kalau mau suntik sapi itu suntikannya gede banget loh. Terus pernah lihat iya, gede banget itu suntikannya. nanti hati-hati loh ya Moses ya, nanti malah Moses lagi yang disuntik, bikin gedenya. Nah, sekarang mau tanya ke Preston nih, Preston. Nanti kalau udah besar, cita-citanya menjadi apa yo? Arsitek kalau gitu. Udah dicek. Arsitek ya? Wah, Wah, hebat. berarti nanti kalau kita mau bikin apa? Bikin bangunan, terus kayak Moses mau bikin rumah sakit, nanti minta Tristan ya yang bikin ininya. Apa namanya teh? Apa gambar? Gambarnya, iya. Nah, tadi Tristan menjadi arsitek, Moses menjadi dokter. Ceci juga menjadi dokter katanya. Sekarang tanya Marvel deh. Marvel cita-citanya menjadi apa Marvel kalau udah gede? Wah, ada yang lagi pada menghinakan cipta ya. Menghinakan cipta selesai. Ada nggak di sini yang cita-citanya mau jadi pendeta? Ayo, ada nggak yang cita-cita menjadi seorang pendeta di sini? Yuk, kayaknya yuk mau jadi pendeta. Iya menjadi pendeta nggak yuk? Kan dia dari kecil suka di gereja, pasti Iyo pengen jadi pendeta nih. Benar nggak yuk?
Masa Heni, Ya. kita dari dokter hewan. Oh, dokter hewan juga. Oke lah. Nah, Heni tadi berdeka. Nah adik-adik, apapun cita-cita kita, kalau udah besar nanti, apapun pekerjaan kita, jangan lupa ya, kita terus menjadi saksi Tuhan. Bukan hanya tugas seorang pendeta aja, bukan hanya tugas seorang losa-losa guru sekolah minggu aja, tapi tugas kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu nih. Kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Kita mau jalan terus untuk menyampaikan tentang Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, Rosa mengajak main games. Pada siap nggak mau main game sekarang? Oke, gamesnya tebak siapakah aku. Nah, Rosa Emma juga pasti tahu nih jawabannya. Jadi Rosa Emma nggak boleh ikut jawab ya. Jadi biar teman-teman aja sama Rosa yang lain nih yang jawab. Nah, halo Sherin. Halo. Halo Fiona, halo Egi juga, selamat datang. Nah, sekarang kita mau main games. Gamesnya itu judulnya Siapakah Aku? Nah, contohnya gini ya, lo kasih ciri-cirinya. Aku punya tinta, badan tinta itu. Badanku panjang. Siapakah aku? Cumi-cumi. Bukan, Sherin. Oh tadi lo nggak bilang ya, kalau ini tuh benda, bukan binatang gitu ya, tapi ini benda. Dia benda, punya tinta, terus panjang. Siapakah aku? Tadi tunjukin duluan sama losanya. Ditunjukin duluan sama losanya katanya. Jadi apa ya jawabannya, Yo? Pulpen.
Ah, betul. Itu contohnya. Kayak gitu ya contohnya. Sekarang kita mau soal yang pertama. Aku punya banyak warna. Aku juga punya lubang. Aku sangat bau. Tapi aku punya pasangan yang setia. Siapakah aku? Aku benda loh. Kaos kaki. Betul. Siapa yang jawab tadi? Sherin. Sherin ya, Wi, luar biasa. Sherin, jawabannya bener ya, kaos kaki. Bener kan? Kaos kaki itu punya banyak warna. Terus walaupun dia bau, tapi dia punya pasangan yang setia nih. Pasangannya mau terus sama dia. Nggak juga Oke. Losa, kalau hilang Losa sebelah kan nggak setia. Kalau hilang, nggak ada pasangannya. Iya, pasti ada ganti pasangannya kok. Nah, selanjutnya soal nomor 2. Lose Emma deh, coba Lose Emma yang kasih. Apa Lose Emma? Oke, apa ya? Ini clue-nya apa ya? Clue-nya binatang. Oke, binatang. Aku ini nggak ada di Indonesia. Aku ini suka bawa anak aku di perut aku. Ayo, apa itu? Kangguru, kangguru, Apa? kangguru. Satu-satu. Ini siapa yang jawab nih? Kanguru. Betul. Hebat. Kayaknya terlalu gampang. Aduh. Oke. Loseni lagi. Loseni lagi ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Sama nih, binatang. Dia juga binatangnya itu, aku lahir di Arab. Besar dan hidup di Arab, tapi aku nggak bisa bahasa Arab. Siapakah aku? Unta. Unta, siapa yang jawab? Ayo. Unta kata Cecil. Bener nggak ya? Kalau yang lain, menurut yang lain bener nggak? Benar. Ayo Lose Emma tunjukin Lose Emma gambarnya. Itu hewan atau apa? Wah, betul. Jawabannya unta. Sekarang soal nomor 2. Ya, Tristan jawabannya unta. Benar ya. Nah, sekarang nomor 2. Ngomong tadi. Ini aku belum muncul. Sudah muncul ya? Ini mah tahu lah. Apa jawabannya? Aku bukan benda padat, juga bukan benda cair. Jika aku muncul, pasti heboh. Apa itu? Gas kentut. Aduh, semuanya udah pada tahu ya. Kenapa unta? Oh, bener kan jawabannya ketut. Nah, lanjut loh Sema. Orang sering sekali memukul kepalaku. Aku selalu bersembunyi, tapi kepalaku selalu kelihatan. Siapakah aku? Batu. Apa, Cecil? Batu. Paku. Ya. Betul, jawabannya paku. Ih, Cecil hebat ya. Satu lagi ya, satu soal lagi ya. Udah ya? Masih satu lagi loh saya Mak. Ya. Lanjut lagi loh saya Mak, jangan yang ini terlalu sulit ya. Kenapa kuburan? Nih, tidak diinginkan oleh yang menciptakan, tidak digunakan oleh yang membeli, tidak diketahui oleh yang memakai. Siapakah aku? Tumbuhan. Bukan. Waktu mati. Ayo. Kenapa? Waktu mati. Betul. Siapa nih yang bantuin si Cecil ya? Makasih ya yang udah bantuin si Cecil jawab. Betul. Jawabannya peti mati. Nah,
kan ada banyak tuh ya ciri-ciri yang mungkin kita nggak bisa ketahui gitu, tapi ada orang-orang tuh yang bisa kenal kayak gitu. Nah, kalau misalkan ya, kalau saya mau bilang gini, ini tebak-tebakan teman-teman yang ada di sini aja ya. Apa ya? Bajuku warna ungu. Rambutku panjang. Rosemira. Siapa yang jawab? Betul, Rio. Jawabannya lah Semira. Aduh, Yo perhatian banget ya. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu temanya siapakah aku? Utuslah aku temanya. Iya, ini aku, utuslah aku. Nah, Tuhan tuh tahu loh kita. Tuhan tuh kenal. Cecil siapa, Rio siapa, Bella siapa, teman-teman siapa, kayak gitu. Tapi Tuhan mau pakai kita tuh nggak lihat siapa diri kita. Tuhan mau pakai siapa aja yang mau memberikan dirinya untuk Tuhan. Nah, makanya pada hari ini kita menyanyikan pujian nih. Kita mau berikan hidup kita biar kita mau kerja buat Tuhan. Tangan kita pakai buat melakukan pekerjaan Tuhan. Mulut kita pakai untuk bersaksi. Terus telinga kita mendengar yang benar aja ya. Jangan mendengarkan tentang hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor, ya, tapi kita mau dengar tentang hal-hal yang baik aja. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya kan, Semira. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik. Sehat semua ya. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, tunduk kepalanya ya. Cicil minum dulu boleh. Habis minum kita berdoa ya. Udah siap sih? Udah siap semua? Oke, berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh duduk diam di depan Zoom meeting kali ini untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan pimpin kami dan turunkan Roh Kudus pada setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan kami dapat mengerti apa yang telah kami dengarkan. Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati kami. Hanya ke dalam tangan pengasih-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang judul ceritanya apa ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ya? Tadi Loseni bilang apa ya? Apa ya judulnya ya? Ayo, ada yang masih ingat? Apa, Cecil? Hah?
Ini aku, utuslah aku. Siapa yang di sini mau diutus Tuhan? Benar, diutus Tuhan. Nah, Lausaheni tadi bilang, ini aku. Tuhan itu tahu kita itu sebagai apa, kemampuannya sebagai apa, kekuatan kita sebagaimana. Tuhan tuh tahu. Nah, Tuhan tuh pengen segala sesuatu, malahan apa kelemahan kita bisa Tuhan pakai untuk apa? Untuk apa coba? Tadi Untuk jadi berkat, benar, pintar, untuk bisa jadi berkat, untuk melayani, pokoknya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, sekarang kita mau buka Alkitab kita ya. Alkitab kita dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Langsung pengen ayat pertama, langsung yang bacakan, ayat yang kedua Rio, ayat yang ketiga Yesaya pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-8, kita bergiliran ya. Losa ayat yang pertama, Rio ayat yang kedua, Serin ayatnya yang ketiga, yang keempat, ada Fiona nggak? Ada. Fiona ada loh. Keempat Fiona, kelima Moses. Moses ada Alkitab nggak? Nggak ada. Aduh kacau. Berarti kelima tadi Bella ya. Bella, ke-6 Tristan, ke-8 siapa lagi yang udah bisa baca ya? Siapa lagi ya? Ada yang udah bisa baca? Sherin udah. Sherin ayat yang ketiga. Siapa lagi yang udah bisa baca? Marvel ada Marvel? Oke deh, lo secucu bawa Alkitab nggak? Nggak denger dia lagi ngobrol. Oke, lo Segi yang ke-8 ya. Lo Segi bawa Alkitab nggak? Ya udah, lo seheni aja deh ayat yang ke-8 ya, giliran ya. Oke, siap-siap ya. Yang pertama Lause, kedua itu Rio, ketiga itu Erin, keempat Fiona, kelima tadi siapa? Bella, keenam Tristan, ketujuh Lause Emma, ke-8 Feni, oke? Oke, siap ya? Siap ya? Udah dibuka semua Alkitabnya? Udah ya, siap ya? Judulnya Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Rio. Udah ketemu loh soal Alkitabnya. Oke deh, langsung ya. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada orang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat yang keempat. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Kelima Bella. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam.
Ayat yang ke-6, Tristan. Itu seorang dari pada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dan sepit dari atas mesbah. Ayat ketujuh, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Oke, itu ya pembacaan firman Tuhan. Ada yang nggak ngerti nggak di sini? Apa sih artinya serafim? Coba. Serafim itu seperti malaikat. Malaikat. Jadi yang seperti malaikat utusan Allah gitu. Itu namanya serafim. Kalau lo searching ya di Google ya, serafim itu adalah makhluk yang turun dari surga dari Allah, diperintahkan Allah. Nah, oke, sekarang dari pembacaan Alkitab itu tentang apa ya? Dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8 itu menceritakan tentang Nabi Yesaya yang diutus oleh Tuhan untuk apa? Untuk jadi apa? Untuk jadi pengutus Tuhan. Nah, sekarang Lose mau ada video, kita mau tonton videonya dulu ya. Kita tonton bareng-bareng ya. Kita lihat dulu ya.
Nah, udah kita tonton semuanya ya. Coba siapa yang tahu apa sih kesimpulan dari video itu? Pasti udah pada nonton nih, sebelumnya juga udah sering nonton. Nah, siapa yang tahu kesimpulan atau makna dari cerita video tadi itu apa? Ada yang tahu? Moses tahu nggak? Nonton nggak tadi? Tapi tahu nggak apa artinya itu? Sherin tahu nggak artinya apa? Atau jangan-jangan nggak ditonton ya? Itu ada orang yang lagi apa ya? Lo tanya coba. Ada seorang anak yang mendapatkan tugas sama Tuhan untuk apa? Memegang penunjuk arah, yaitu salib yang berbentuk salib, supaya orang-orang yang membutuhkan arah mengetahui kemana arah jalannya yang benar. Terus yang menjadi tujuan mereka tuh yang benar tuh yang kemana gitu. Nah, anak itu tuh dikasih tugas sama Tuhan. Nah, anak tersebut pertamanya semangat, semangat sekali. Ada orang-orang datang mengucapkan selamat tinggal, kamu nggak akan ikut sama saya? Enggak, saya tetap mau menjaga apa yang Tuhan tugaskan. Nah, tetapi ketika ada badai, ketika ada angin kencang, dia mulai kelelahan, dia mulai merasa, wah kayaknya saya mulai nggak sanggup gitu ya. Saat Tuhan suruh aku menjaga petunjuk arah ini gitu ya. Terus dia akhirnya terjatuh dan hampir aja menyerah. Dia hampir mau menyerah. Tapi Tuhan selalu ingatkan sama anak itu bahwa itu tugas kamu untuk aku, untuk orang lain, agar orang lain itu arah tujuannya benar gitu, kata Tuhan tuh. Akhirnya dia mulai, oh iya, saya ditugaskan Tuhan untuk membenarkan orang-orang, memberikan petunjuk arah yang benar kepada orang-orang. Dan akhirnya dia bangkit lagi, dan kemudian anak itu tetap siap sedia menjalankan tugas yang Tuhan berikan. Sampai akhirnya Tuhan Yesus datang kedua kalinya, datang kembali menjemput dia. Nah, dari cerita itu anak-anak, siapa yang di sini yang mau mau ditugaskan Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Siapa yang di sini yang mau Tuhan utus? Siapa yang mau menjadi orang-orang yang diutus Tuhan? Siapa? Bella mau diutus Tuhan? Diutus Tuhan. Sherin mau diutus Tuhan? Moses? Tristan? Siapa lagi yang ada di sini? Fiona? Oh, Rio mau diutus Tuhan. Nah, Cecil mau diutus Tuhan? Loseheni juga tadi. Memang Loseheni sudah diutus Tuhan kayaknya ya. Cecil? Atau Fiona? Atau Lose yang lainnya? Siapa lagi nih? Ada Marvel? Semuanya mau diutus Tuhan. Nah, karena itu dengan kita mau ditugaskan Tuhan untuk diutus, untuk mengerjakan sesuatu perintah Tuhan, kita harus apa yang harus kita kerjakan? Coba kita mau tanya deh Lausaheni, apa sih Lausaheni yang harus kita lakukan agar Tuhan itu tahu kalau kita itu diutus Tuhan, itu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita tahu kalau Tuhan itu mengutus kita? Nah, kita tadi kan Lose Mira bilang sebagai anak Tuhan, kalau Tuhan mengutus, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tadi itu bersaksi kan. Bersaksi itu untuk apa? Menceritakan tentang Tuhan sehingga orang-orang tuh bisa mengenal Tuhan. Cerita sama teman-teman di sekolah, cerita sama teman-teman di lingkungan rumah. Nah, terus yang kedua, rajin berdoa sebagai anak Tuhan. Jangan berdoa cuma mau tidur, makan aja, kayak gitu. Terus dari kehidupan kita juga nih, dari kita ngomong tuh harus ngomong yang baik sama orang, ngomong yang membangun orang lain, nggak nyakitin perasaan orang. Terus perbuatan juga, jangan suka mukul teman, jangan suka nakal-nakal sama teman. Nah, sebagai orang Kristen, kita tuh harus menunjukkan sikap yang baik nih, sehingga orang juga bisa melihat, oh, sebagai orang Kristen tuh seperti ini, dan Tuhan mereka juga pasti seperti itu. Tuh
Terus kita bisa tahu nih Tuhan mengutus kita dari mana, gitu kan pertanyaannya. Kita nih sadarkah kita sebagai anak Tuhan? Adik-adik ingat nggak bulan April kemarin kita ngerayain apa? Ayo. Apa coba? Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus Mati. mati. Terus Tuhan Yesus bangkit. Nah, karena Tuhan Yesus bangkit sudah menyelamatkan kita, makanya tandanya Tuhan terus mengasihi kita. Lalu kita sebagai anak Tuhan yang mengasihi Tuhan itu seperti apa? Nah, kita juga mau membagikan kasih Tuhan itu. Nah, bagaimana kita mau menyadari kalau Tuhan sudah mengutus kita? Karena kita sadar nih, kita sudah dikasihi Tuhan, kita sudah diselamatkan Tuhan. Makanya ketika kita mulai sadar, maka kita punya hati untuk mengabarkan Injil, melakukan hal yang baik kepada teman-teman kita, dan mau bersaksi buat orang lain, kayak gitu. Jadi harus menyadari adik-adik kalau Tuhan itu mengasihi kita, sehingga hati kita tuh rindu untuk diutus sama Tuhan, itu. Nah, itu adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap menyadari, selalu menerima apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus Tuhan inginkan kepada kita. Salah satunya yang diceritakan oleh Losa Heni. Dan lewat video tadi kita menyadari bahwa kita itu berharga. Setiap panggilan Tuhan itu harus kita syukuri. Dan apa yang harus kita kerjakan yaitu kita harus membagikan dari perilaku kita, dari tingkah laku kita, dari perbuatan kita, harus mencerminkan perbuatan baik agar kita tahu dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik, misalnya baik terhadap teman, dan bahkan kita menjadi saksi, baik di keluarga, baik di teman-teman kita, di lingkungan manapun kita harus menjadi saksi, menjadi lilin, menjadi terang, bahwa kita tahu tugas dan perintah Tuhan itu apa kepada anak-anak, kepada orang yang percaya khususnya. Karena Tuhan sudah mati bagi kita, kita harus menyadari bahwa dosa kita sudah diampuni, dan apa yang harus kita kerjakan? Kita harus menjadi saksi-saksinya Tuhan. Seperti Nabi Yesaya yang diutus Tuhan, dan dia berkata di ayatnya yang ke-8 apa? Ini aku dan utuslah aku. Begitu kata Nabi Yesaya, dan dia mau diutus Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap untuk dipilih Tuhan, dan bahkan ini kita itu sudah menjadi anak-anak pilihan Tuhan, dan sudah tidak dipilih lagi ya loh Seheni, tapi kita harus menyadari bahwa kita adalah pengutus Tuhan untuk agar kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang benar. Nah, adik-adik, cerita Lose pada minggu ini cukup sekian. Nah, adik-adik, setiap apa yang adik-adik dengar semoga menjadi berkat. Ada yang mau ditanyakan? Anak-anak ada yang mau nanyain nggak tentang ini aku utuslah aku? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita mau tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini Tuhan, Kau boleh mengajarkan kami bahwa kami adalah pengutus-pengutus Tuhan, anak-anak pilihan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menjadi saksi Engkau dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap kehidupan kami, tingkah laku kami, setiap perilaku kami, agar setiap apapun yang kami lakukan tetap menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetap sehatkan kami semua Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, memberikan kami tubuh yang kuat supaya kami tetap memuji dan memuliakan nama Engkau, bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Pengasihan-Mu saja Yesus Kristus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lalu kembali ke kelas ini ya. Dan sampaikan firman Tuhan tentang ini aku, utuslah aku. Nah, sekarang siapa yang mau diutus sama Tuhan, angkat tangan.
Ya, kita semua mau diutus sama Tuhan ya. Makanya jangan lagi nakal-nakal sama teman. Jangan lagi bilang-bilang kata yang kotor sama teman. Selain itu, sebagai anak-anak Tuhan yang mau diutus, kita mau bersaksi buat teman-teman kita. Kita ajak teman-teman kita ke sekolah minggu lagi ya, minggu depan. Oke? Biasanya Moses ada teman-temannya ya yang ikut. Oke, pengumumannya jangan lupa ya minggu depan tetap hadir di sekolah minggu jam 10 lewat via Zoom meeting. Nah, bagi adik-adik yang mau persembahan, nah bisa scan barcode ini. Tolong sama mami papinya, misalkan adik-adik nggak ngerti, minta ajari sama mami papinya ya. Oke, itu aja pengumuman. Ada tambahan lagi loh, Emak? Nggak ada, apalagi minggu depan jangan lupa ya jam 10 kita bareng-bareng lagi di bulan yang baru dong ya. Bulan apa loh, Se? Ada yang tahu nggak bulan apa bulan depan? Bulan? Desember. Nanti lagi ya. Ayo siap-siap yang mau sekolah offline. Bulan Juni. Oh iya bulan Juni, betul ya. Yang sekolah selamat ya, yang mau sekolah offline semangat. Udah nggak bisa lagi tidur-tiduran sambil belajar ya. Oke, itu Rio senyum-senyum. Aduh, lo males katanya. Betul. Oke, yuk. Sekarang kita mau berdoa. Oke, lo pimpin doa ya. Aku doa lagi. Tutup matanya. Tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Sesi mau berdoa buat kita, Bapak penutup ya. Nanti lo diktein, nanti Cecil yang ikutin ya. Oke. Kita yang ngomong. Ya, lo diktein, nanti Cecil ikutin ya. Oke. Tuhan Yesus. Ayo Cecil. Oh, atau mamahnya Cecil yang ini ya, yang diktein buat Cecil, nanti Cecil ikutin. Oke. Tuhan Yesus. Terus. Terima kasih. Tuhan pimpin latihan hari ini. Mental. Kami akan bisa satu yang lain. Makasih Tuhan, oh ya, amin. Amin. I gotta tell you that I like the way, anytime, anywhere, any place. It's written all over your face, the way you love Jesus, and it always speaks to me. A little joy with a touch of peace. It's so inspiring, the way you show Jesus. So give me that, and show me that.